Wow, it's always good to be in God's presence. Terima kasih kepada Praise and Worship Team dan juga semua volunteers, teman-teman yang melayani, yang memungkinkan kita boleh ada dalam online service ini di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2021. Kalau boleh kasih apresiasi kepada mereka melalui kolom virtual, chat box dan lain sebagainya. Ucapkan thank you, terima kasih. Kita mau saling menghargai satu dengan yang lainnya, terutama kita bisa memulai di awal tahun ini. Nah, Happy Sunday semuanya. Berapa banyak di sini masih ingat saya boleh tampilkan gambar kamera yang ada filmnya. Berapa banyak pernah paling enggak pegang atau pakai kamera ini. Saya pernah waktu zaman tahun 80 90-an. Nah, saya lagi ngecek generasi di mana Anda berada. Ingat enggak? Ini ada filmnya, belum masa digital dan isi filmnya itu cuma 24 atau 36. Nah, kenapa saya bawakan ini, saya brought up this question karena akhir-akhir ini mulai digandrungi, terutama anak-anak saya, dia pakai ketika dia sudah pakai kamera dari HP-nya, kemudian dia katakan, "Daddy, I want to take picture dengan kamera yang ada filmnya." Saya tanya kepada mereka, "Why? Bukankah kita semua punya HP yang udah canggih banget dan kemudian kita bisa melihat gitu ya hasilnya secara instan, secara langsung." Dan kemudian dia tunjukkan kamera film itu yang dia miliki, salah satu anak saya, dan saya katakan, "Waduh, ini kan dulu papa pakai ini. Kalau opa ngomongnya namanya tustel." Berapa banyak pernah dengar istilah tustel gitu ya. Istilah yang zaman tahun 90-an lah, masih nggak lama-lama banget gitu ya. Dan kemudian saya tanya, "Kenapa kok tiba-tiba jadi seneng?" "Oh iya, sekarang setiap kali kita mengambil foto, kita ambil kesempatan untuk ngambil dari kamera yang ada filmnya." Saya tanya, "Why, Joy?" Saya tanya kepada Joy. "Karena kalau pakai kamera digital dari HP, kita itu bisa ngambil foto itu ngasal, ngambil banyak banget. Nah, kalau pakai kamera yang ada filmnya ini, setiap kami mau ngambil foto, itu mikir dulu, kira-kira itu worth it atau enggak. Karena isinya cuma 24 dan proses filmnya, cuci cetaknya itu lama banget ya. Jadi enggak semua tempat bisa untuk cuci cetak. Jadi harus nunggu sampai filmnya itu habis 24 atau 36 baru dicuci cetak dan tidak banyak tempat untuk cuci cetak film foto tersebut. Nah, kemudian saya coba menganalisa, bukankah seringkali di zaman serba canggih dan instan ini, kita tidak belajar untuk berproses. Kemudian saya coba melakukan riset, kenapa kok kamera ini mulai digandrungi lagi, paling enggak jadi tren sesaat lah, walaupun kita tidak meninggalkan kamera dari handphone kita masing-masing. Ternyata dengan dibatasinya jumlah film itu, kita lebih belajar menghargai, mengambil foto hanya yang penting, gak asal jepret. Kemudian saya coba buktikan, benar di kamera saya ini paling tidak ada puluhan ribu foto. Dan saya gak ambil kesempatan untuk milihin yang mana yang bagus. Anyway, saya gak harus untuk cuci cetak. Gitu pemikiran kita, oh iya ya, ada benernya ya. Jadi kita ambil momen yang penting, yang benar-benar worth taking picture, untuk kita bisa menghasilkan foto yang bagus. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah ketika kita mengambil dengan yang analog bukan yang digital, kita mulai belajar untuk berproses. Kita jadi ngerti bahwa untuk menghasilkan foto itu nggak semudah sekarang jepret, karena ada proses yang harus dipelajari. Dan proses yang tidak instan itu membuat kita belajar untuk sabar. Bahkan kita belajar juga untuk hal-hal tentang pencahayaan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita belajar hari ini tentang back to basic. Seringkali dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu serba dimudahkan, kadang-kadang kita gagal paham tentang bagaimana proses itu bekerja. Kalau saya tanya sekarang contoh, berapa banyak di sini yang bisa nyetir masih pakai yang ada stick shift-nya? Namanya Versnellen, kopling 1, 2, 3. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Berapa banyak di sini yang waktu belajar nyetir sudah pakai mobil yang otomatis Versnellen-nya. Nah, banyak kita mungkin generasi baru nggak tahu belajar cara nyetir itu ada gigi 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya gigi 1 atau 2 atau 3, apa itu ya? Saya dari awal sudah pakai mobil yang otomatis. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Saya percaya minggu lalu saya berkata bahwa
tahun 2020 adalah tahun preparation. Karena kita dipersiapkan untuk menghadapi suatu peperangan yang lebih besar. Dan saya percaya itu menentukan greater destiny kita di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Tapi untuk itu, yuk kita sama-sama belajar untuk berproses. Bagaimana kita tahu esensi hal-hal yang penting. Yesaya 58 ayat 11-12 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dia akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa the Lord will continually guide you, satisfy your soul, give strength, and you will be. Itu kata kuncinya. Dan oleh karena itulah dikatakan di ayat ke-12, your people will rebuild. Kita akan belajar tentang rebuild. Yang kedua ada kata kunci raise up. Dan yang ketiga ada kata kunci restore. Kita belajar tentang greater destiny tahun ini. Di bulan ini saya akan berbicara bagaimana kita akan rebuild, raise up, and restore. Dan minggu ini saya akan bicara mengenai rebuild, back to basic. Nah, minggu lalu saya berbicara tentang Elia. Justru pada waktu dia disembunyikan di tanah Kerit, dia bertemu dengan orang-orang yang membantu dia, mempersiapkan di tanah kering itu, sehingga dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan setelah 1 Raja-Raja pasal 17 itu ada 1 Raja-Raja pasal 18. Dan di sini kita bisa melihat ini esensinya. Kenapa Tuhan persiapkan dia begitu rupa untuk dia bisa berbicara hal yang penting. Back to basic kepada bangsa Israel. Coba lihat 1 Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia. Tahukah Anda, Raja Ahab adalah raja bangsa Israel yang dia menyembah Baal. Gara-gara istrinya Isabel juga dia salah menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan waktu Raja Ahab bertemu dengan Elia, dia mengatakan engkaulah yang mencelakakan Israel. Jadi Ahab ini benci banget, Isabel ini benci banget sama Elia. Tapi Elia dengan santai mengatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kamu dan istrimu itu yang mencelakakan Israel ini. Karena Israel ini adalah milik kepunyaan Allah. Sebab apa? Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Makanya itu pada waktu itu Elia menantang, kalau benar kamu mau mengikuti Baal, ikutilah dia. Tapi kalau engkau masih mau menyembah Allah yang hidup, Yehova, yuk miliki suatu hati yang berketetapan bahwa engkau akan menyembah Tuhan. Nah, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Dan ini kita kenal dengan peristiwa di Gunung Karmel. Ini adalah peperangan setelah pada waktu itu Elia dipersiapkan oleh Tuhan. Diperbesar kapasitasnya. Dia dihadapkan dengan nabi-nabi Baal. Ada 450 orang dan juga nabi-nabi Asyera yang jumlahnya 400. Jadi totalnya ada 450 ditambah 400. Asyera yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi istri Ahab ini yang ngopeni, yang memberi makan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Total ada berapa? 850 nabi-nabi palsu. Nah, let's go to basic, back to basic. Pertanyaan saya, selama ini, mungkin selama berapa puluh tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir, atau 3 tahun terakhir, pertanyaan saya, aplikasi dari apa yang kita baca hari ini, saya ingin menanyakan pada Anda, siapa yang menuntun kehidupan Anda? Karena problem bangsa Israel itu mereka bukan karena mereka meninggalkan Allah sama sekali, mereka tetap tahu siapa Tuhan. Tapi yang menuntun jalan kehidupan mereka adalah nabi-nabi Baal dan nabi dari Asyera. Dan kalau kita lihat di sini nabi Baal itu adalah dalam sejarah bangsa Israel sejak dari zaman awal. Ini nabi yang disembah dari zaman Kanaan. Nabi-nabi Baal ini bahkan mereka memberikan anak mereka kepada nabi-nabi Baal ini, kepada dewa Baal ini. Karena ini adalah dewa yang menghasilkan kesuburan bagi tanah mereka. Mereka dipercaya, nabi Baal ini dipercaya sebagai nabi dewa yang memberikan kekayaan, kemakmuran. Dan Asyera ini adalah
istri dari Baal, digambarkan seperti itu. Jadi waktu mereka melihat dewa-dewa ini, mereka meminta sesuatu kepada Baal dan Asyera. Padahal bangsa Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. So the problem pada waktu itu, the problem dari bangsa Israel, dan mungkin sesuatu yang kita perlu evaluasi, selama ini mungkin kelihatannya kita menyembah Tuhan, tapi kita nggak mengikuti tuntunan dari Tuhan sendiri. Kita lebih mengikuti tuntunan dari hawa nafsu kita. Karena problemnya adalah hati yang mendua. Karena itu di sini dikatakan, di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan 21 dikatakan, Ahab mengirim orang Israel mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, divided heart. Berapa banyak di sini mengatakan, aku tetap mau Tuhan, tapi aku tetap mengikuti hawa nafsuku sendiri. Wavering between two opinions. Padahal Tuhan sudah mengatakan, harus musnahkan. Idolatry adalah ketika kita mencari security di luar dari Tuhan sendiri. Karena sebenarnya Allah itu adalah Allah yang cemburu. Waduh pastor, kenapa Tuhan itu cemburu? Bedakan antara cemburu sama iri hati. Tuhan bukan Allah yang iri hati, yang kalau iri hati itu pingin barang milik orang lain. Tapi Tuhan itu mau hanya dirinya menjadi Tuhan yang berdaulat. Karena itu ada tanggung jawab manusia untuk menyembah Tuhan. Yes, Tuhan adalah Allah yang cemburu karena dia nggak mau ada tempat di mana di hati kita ini dimiliki, yang dikuasai oleh hal-hal yang lain. Karena kita adalah miliknya. Contoh, saya nggak iri hati sama barang milik orang lain. Tapi misalkan istri saya gandengan tangan sama suami orang lain. Kalau saya nggak cemburu, bisa jadi saya udah nggak mengasihi dia. Jadi itulah, karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mengasihi kita. Dan dia mau yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Banyak dari kita hanya mau melihat Tuhan yang menyelamatkan, memberi berkat dalam kehidupan kita. Tapi di kala-kala susah, kita mencari kedagingan kita mencari tuntunan dari ilah-ilah lain. Ada satu bisnis yang tiba-tiba melonjak di tahun 2020 yang lalu adalah bisnis fortune teller atau psychic, meramalkan masa depan. Karena di tengah-tengah masalah yang besar, gak ada seorang pun yang punya pegangan yang pasti. Dan gak jarang orang-orang yang tanda kutip Kristen sekalipun, mereka mencoba mencari peruntungan dari orang-orang pintar atau fortune teller tersebut. The problem adalah hati yang mendua, tidak wholeheartedly mau menyembah Tuhan. Karena itu waktu kita mengevaluasi hidup kita di tahun 2021 ini, let's rebuild the altar. Bangun kembali mesbah kita. Karena divided heart itu artinya wavering between two opinions. Anda selalu galau karena hati Anda mendua. Ikut Tuhan atau mengikuti apa kata orang-orang pintar. Atau mengikuti hawa nafsu kita. Kita gak pernah benar-benar wholeheartedly menyembah Tuhan. Suatu yang kita pikirkan. Mungkin mesbah kita selama ini sudah hancur. Nggak ada waktu kita bisa membaca firman Tuhan lagi. Nggak ada waktu kita mendengar tuntunan hidup kita. Seringkali kita lebih banyak mendengarkan berita, lebih banyak mendengarkan hal-hal yang lain. Karena itu, waktu semuanya sudah berakhir, Elia itu tanya kepada bangsa Israel. Dia berkata kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. It sounds familiar, sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, come near to me. Mari datang kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu dia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan repair and rebuild. The altar of the Lord that had been torn down by Jezebel. Jadi Isabel itu yang menjauhkan bangsa Israel. Menjauhkan hati dari yang sepenuhnya milik Tuhan. Menjadi divided heart. Hati yang terbagi. Yuk evaluasi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda masih datang pada online service. Atau mungkin Anda sudah nggak datang lagi. Atau mungkin Anda masih punya komunitas teman-teman satu iCare. Atau mungkin Anda mulai mencari cara-cara lain yang tanpa sadar membuat Anda menjauh dari Tuhan. Ini waktunya. Di minggu pertama setelah kita melakukan doa dan puasa ini. Buat Anda yang mengikuti, kita ada 21
hari. Kita udah jalan hari yang ke-7, prayer and fasting. Mulai tanggal 4 Januari sampai tanggal 24. Masih ada sisa 2 minggu lagi untuk kita bisa mengikuti. Pertanyaannya banyak orang tanya, Pastor, waktu kita berdoa dan berpuasa itu apa sih? Apakah memaksakan kehendak kita supaya Tuhan itu mengabulkan? Apakah kita bisa? Saya katakan yes and no. Tapi saya mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, berpuasa, kita melatih disiplin rohani kita untuk kita lebih taat pada tuntunan Tuhan. Karena begitu banyak suara di tengah-tengah kita dalam kita mempersiapkan tahun ini. Begitu banyak pilihan. Karena itu penting untuk menyamakan frekuensi kita dengan isi hati Tuhan. Begitu banyak orang mengatakan, buat apa aku harus tanya Tuhan, harus berdoa. Toh selama itu nggak merugikan orang kan oke-oke aja. Well, saya mengatakan yes and no. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang humanisme, iya selama nggak merugikan orang lain. Tapi berapa banyak dalam kehidupan kita, ketika kita menjalankan relationship kita, mengelola keuangan kita, kita mengikuti tuntunan Tuhan. Hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan. Karena begitu banyak opportunity yang baik. Begitu banyak mungkin orang-orang yang cakep, yang cantik di luaran sana. Tapi kita benar-benar perlu align dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan doa dan puasa membuat kita bisa fokus untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana kita worship Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan. Diingatkan kembali, let's rebuild the altar. Saya mengatakan ada beberapa Anda yang sudah begitu lama menyimpang dari jalan Tuhan. Let's rebuild the altar. Mari membangun mezbah Tuhan. Dan apa altar itu di zaman perjanjian baru? Roma 12 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tuhan lebih concern supaya kita bisa mempersembahkan hati kita, tubuh kita, the altar of our heart sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. The real worship adalah ketaatan kita dalam mempersembahkan sacrifice kepada Tuhan, persembahan yang hidup. Pada waktu Elia memperbaiki rebuild the altar. Dia nggak cuma rebuild the altar, tapi dia mempersiapkan sacrifice, pengorbanan demi pengorbanan. Dan firman Tuhan Roma 12, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kenapa kita perlu rebuild the altar? Karena seringkali kita ngakunya sebagai anak Tuhan, tapi yang kita jalankan adalah tuntunan dari dunia yang sebenarnya memberikan kesenangan sesaat, instant gratification. Tapi dalam jangka waktu yang lama, pelan-pelan membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Gimana kita dapat membedakan kehendak Allah? Ketika kita mempersembahkan hidup kita di altar Tuhan. As a living sacrifice. Jadi kalau Anda mau tahu apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan, let's rebuild the altar. Let's fokus lagi, samakan frekuensi kita dengan frekuensi dari Tuhan. Itu yang pertama. Apa sebenarnya tuntunan yang kita terima? Bagaimana kita bisa menerimanya? Rebuild your altar. Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, apa yang memuaskan atau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita selama ini? Karena bisa jadi kepuasan itu semu. Makanya kalau kita ngelihat cara Elia, dia pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, dia mengatakan jangan ada api asing, jangan taruh api. Dia mengatakan, dia challenge bangsa itu. Kalau Baal itu benar-benar Allah, ayo kamu sembah dia, tapi jangan kasih api. Hal yang kedua yang saya mau katakan di sini, beware of the counterfeit fire. Hati-hati dengan api yang palsu. Anda mungkin melakukan hal yang benar, tapi dikompori atau dimotivasi oleh sesuatu yang salah. Yuk kita lihat di sini. 1 Raja-Raja 18 ayat 23 sampai 25. Dikatakan, berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tapi tidak boleh menaruh api. Biarlah kalau Baal itu benar, api itu turun membakar korban mereka. Begitu banyak orang
ready to give sacrifice, berkorban, tapi didasari oleh motivasi atau passion yang salah. Makanya Elia mengatakan tidak boleh menaruh api. Dan dia ulangi ini beberapa kali. Di ayat ke-23 dan 24 dikatakan juga, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Kalau dia benar-benar Allah yang hidup, api itu akan menyambar dan engkau akan melihat bahwa korban bakaranmu, kehidupanmu, apa yang kau persembahkan itu diterima oleh Tuhan. Dan kemudian mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka berkata bangsa Israel, ya Baal jawablah kami. Tapi nggak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sambil mereka berjingkat-jingkat, mereka menoreh-noreh. Dikatakan Elia sampai nantang, ayo panggil lebih keras lagi. Kata kamu dia itu Allah, kata kamu dia yang kamu sembah. Baal dan Asyera itu. Kemudian Elia sambil bercanda mungkin dia katakan, mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya, mungkin he's too busy. Gitu ya. Baal yang kamu sembah itu mungkin lagi sibuk, mungkin dia sedang jalan-jalan bepergian, atau dia tidur gitu ya. Dia benar-benar waktu itu Elia udah nyinyir abis sama mereka semua. Dia kata buktikan kalau dia itu benar-benar Allah, dan dia belum terjaga sampai mereka berteriak lebih keras, menoreh-noreh dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Begitu banyak orang. Artinya mungkin benar-benar ingin mencari sesuatu. Dia siap mempersembahkan sesuatu, tapi karena motivasinya hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, sehingga passion yang ada, api yang ada itu adalah api yang palsu, api yang strain, sehingga mereka sampai bercucuran darah dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, sampai kerasukan, bahkan waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada perhatian. Alkitab pernah mencatat dalam kitab Imamat, ketika anak-anak Harun, Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing. Mereka mempersembahkan api yang bukan dari Tuhan. Ketika demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing dan tidak diperintahkannya kepada mereka. Lalu keluarlah api dari hadapan Tuhan menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Tahukah Anda, ketika Anda mempersembahkan sesuatu kehidupan Anda, mungkin apa yang Anda lakukan itu benar, tapi motivasinya salah. Karena alasan yang keliru, yang menggerakkan Anda untuk memuaskan keinginan Anda sendiri. Dikatakan itu akan menghanguskan kehidupan kita, sehingga Nadab dan Abihu mati di hadapan Tuhan. Tadinya kita melihat bahwa dari hati yang menyimpang, tapi karena punya motivasi yang keliru, bertambah lama-lama menjadi mati. Saya katakan pada waktu khotbah Natal bulan yang lalu, masalah terbesar bukan pandemi, bukan sakit penyakit, tapi hati dan motivasi yang salah yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Baru-baru ini ada banyak berita di mana orang melakukan sesuatu, tapi dasar motivasinya udah salah. Dengan sistem belajar online, begitu banyak orang sekarang melakukan copy paste pada waktu ujian. Yang penting nilainya bagus. Semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang melakukan, yang penting aku dapat nilai yang bagus. Padahal belajar adalah proses kita bisa mengerti sesuatu. Tapi karena digerakkan oleh motivasi yang salah, yang penting nilainya bagus. Lama-lama menjadi norma yang baru, yang membuat dunia pendidikan makin frustasi. Karena kalau anak yang pintar sekalipun nggak nyontek, hasilnya akan menjadi kalah dengan anak-anak yang mungkin kurang beruntung tapi nyontek. Dan di situ kita bisa melihat bahwa orang melakukan sesuatu karena motivasi yang salah. Belum lagi pada waktu bulan liburan Natal dan Tahun Baru. Ada peraturan pemerintah yang baru mewajibkan orang yang bepergian keluar kota atau keluar pulau atau ke Bali diwajibkan melakukan tes PCR untuk mengetahui apakah positif atau negatif kena COVID. Dan begitu banyak orang mengeluarkan surat yang palsu. Dan surat yang palsu ini membahayakan karena mereka melakukan sesuatu tanpa memikirkan orang lain. Demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita. Seringkali ada api yang palsu. Kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah. Dan akhirnya malah mematikan kehidupan kekristenan kita. Pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Makanya hari ini, beware of the counterfeit fire di dalam kehidupan kita. Tahukah pertandingan kita ini masih panjang.
memerlukan stamina, bukan hanya passion yang tiba-tiba yang sekali ini menyala dan kemudian kita loyo lagi. Miliki motivasi yang benar, miliki sesuatu kesungguhan dalam kita mencari Tuhan karena kita ingin mengenal Dia. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita didasari oleh motivasi yang benar. Tahukah Anda bahwa hewan tercepat di dunia itu adalah hewan namanya cheetah? Dia bisa lari 109 sampai 120 km per jam. Berapa banyak bisa? Mungkin naik mobil bisa, berapa banyak bisa lari, atau naik sepeda 109 sampai 120 km. Angkat tangan, nanti kita foto bersama. Gitu ya. Nah, masalahnya hewan yang namanya cheetah ini hanya bisa lari sekencang itu, tapi staminanya gampang kendor. Dia hanya bisa melakukan itu 30 detik sampai 1 menit. Sedangkan ada hewan lain yang perpaduan antara anjing Alaska dan Siberian Husky, namanya Alaskai. Mungkin dia nggak secepat cheetah, tapi ketika orang ingin bepergian jarak jauh, mereka akan memakai binatang ini. Mereka bisa dijadikan kereta berkuda dan memiliki kemampuan untuk melakukan maraton, bahkan berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Perjalanan hidup kita sama seperti sebuah pertandingan maraton. Jangan hanya karena ingin sesuatu yang instan, dapat nilai bagus, dapat penghargaan yang tinggi, atau dikenal orang, atau cuma sekedar ingin mengharapkan hal-hal yang duniawi. Kita pinginnya cepat dalam meraih kekayaan, meraih pengajaran, meraih kehidupan relationship. Semuanya instan tapi didasari oleh api yang palsu. Padahal perjalanan kehidupan kita memerlukan stamina yang kuat dan real passion. Sehingga ketika itu dibakar, ketika kita bisa benar-benar menyala, kita bisa bertahan dalam kehidupan kita untuk suatu jangka waktu yang lama. Itu hal yang kedua, beware of the counterfeit fire in your life. Dan hal yang ketiga, perkataan siapa yang kita perkatakan. Seringkali saya katakan voice atau noise, tapi yang kita perkatakan, kita tahu bahwa perkataan kita menciptakan dunia kita. Makanya kita bisa melihat di sini Elia selalu declare God's words, perkataan Tuhan. Dia mengatakan di ayat 36, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini diketahuilah bahwa engkaulah Allah yang tengah-tengah Israel, aku hambamu, bahwa apa? Firman-Mu lah yang melakukan segala perkara. Seringkali dalam kehidupan kita banyak perkataan orang. Bayangkan Elia, satu orang hanya declare God's word bisa mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total 1:850. Saya mengatakan, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan kebenaran. Tidak bergantung perkataan siapa, opini siapa. Kalau itu enggak selaras dengan firman Tuhan, jangan takut. Karena itu sanggup untuk mengalahkan setiap musuh yang ada di depan kita. 2021, jangan cuma membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi mulai perkatakan, renungkannya itu siang dan malam. Dan Elia mengatakan, bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah. Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Firman, declaration of God's word, membuat hati kita yang jauh dari Tuhan kemudian kembali kepada Tuhan. Maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, baju tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Dan seluruh bangsa Israel bersujud dan berkata, indeed, He is God. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Yesaya menuliskan, you will be, ketika kita rebuild, ketika kita mulai raise up, kemudian kita mulai bisa melihat bahwa Tuhan itu yang memuaskan hati kita, bahwa Tuhan yang menuntun kehidupan kita, dan firman Tuhan mengatakan, engkau akan seperti. Firman Tuhan dikatakan akan membuat kehidupan kita seperti taman yang diairi dengan baik. Kita tidak gampang terkalahkan, kita tidak akan gampang dikecewakan. Kalau Anda di waktu-waktu yang lalu, Anda dengan begitu gampang tersinggung,
Terlebih ketika masalah datang, Anda gampang give up. Anda punya self-pity, bahkan Anda punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup Anda dengan mudah. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita ada di dalam Tuhan, engkau akan seperti. Our being is more important than our doing. Gimana kita membangun our being dengan memperkatakan firman Tuhan, merubah karakter kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga kita selaras dengan perkataan Tuhan. Saya senang kitab Yakobus, tahun lalu kita berbicara mengenai kitab Yakobus, diakhiri dikatakan, my dear friends, if you know people have wandered off from God's truth, ketika hati kita atau teman-teman kita menyimpang dari jalan Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Get them back. Rangkul mereka kembali. Waktu kita memperkatakan kebenaran, declaring God's word, declaring God's truth dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, you rescue previous life from destruction. Engkau menyelamatkan banyak orang dari kehancuran. Dan engkau akan prevent, engkau akan menghindarkan begitu banyak orang dari suatu epidemi di mana orang lari menjauh dari Tuhan. Ada sesuatu yang lebih bahaya dari segala pandemi, yaitu adalah epidemic of wandering away from God. Saya mengajak kita rebuild, back to basic. Rebuild, back to basic. Yang pertama adalah rebuild di altar. Bangun kembali mezbah yang benar sehingga kau dapat mengerti kehendak Tuhan. Beware of the counterfeit fire. Hati-hati dengan api palsu, semangat yang palsu, motivasi yang palsu dalam kita melayani dan kita bekerja untuk Tuhan. Miliki motivasi yang benar dalam kehidupan kita. Rebuild, membangun kembali kehidupan kita. Dan yang ketiga, declare God's word. Perkatakan firman Tuhan. Itu yang membuat our being selalu bertumbuh dan diperbaharui. Karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Yang menyelamatkan dan menuntun kehidupan kita senantiasa. Mari sama-sama kita berdoa hari ini. Mungkin di antara kita yang berkata, Pastor, selama ini aku mulai menjauh dari Tuhan. Aku hari ini mau minta bimbingan, tuntunan kembali dari Tuhan. Mungkin selama ini motivasi mengikut Tuhanku salah. Sehingga ketika aku mengalami hal yang tidak terjadi, aku ingin sesuatu tapi nggak terjadi, aku gampang kecewa sama Tuhan. Hari ini aku memiliki api yang benar. Aku nggak mau memiliki api yang palsu. Kalau itu Anda, mungkin Anda bisa taruh tanganmu di dada Anda dan mulai declare God's word. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni aku kalau selama ini aku menjauh dari Engkau. Jamah hidupku, jamah keluargaku. Aku mau hidup dalam tuntunanmu. Aku mau hidup bersama-sama dengan bimbingan dari Tuhan. Biarlah api itu selalu menyala dalam kehidupanku. Biarlah firman Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupanku. Terima kasih, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Congratulations buat Anda yang mendedikasikan kembali kehidupan Anda untuk Anda melayani, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku ajarkan. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday to you all.